Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Irfanuddin dari Computer Science Binus Online. Di sini saya akan uh, mendemokan uh, prototype dari uh, skripsi yang saya buat, yaitu prediksi harga saham menggunakan metode LSTM. Mohon izin untuk share screen. Baik, di sini kita akan dapat 4 bagian. Yang pertama itu adalah persiapan. Persiapan itu kita menggunakan library Yahoo Finance untuk mengambil data. Di sini kita akan case-nya adalah UNTR atau United Tractor. Di sini kita akan mengambil data dari tahun 2008 sampai tahun 2025, kemudian menyimpannya dalam bentuk raw CSV. Langsung saja kita run. Oke, kemudian finish. Kemudian dia akan membuat file CSV hasil dari Yahoo Finance. Di sini formatnya itu masih berantakan, di mana dia itu ada price close high, itu masih berantakan. Kita akan melakukan perapian, di mana price ini adalah dead, kemudian filter, dihapus, set. Kemudian kurang lebih bentuknya akan seperti ini setelah dirapikan. Oke, kemudian lanjut ke tahap 2, yaitu di sini kita akan melakukan memuat data dari raw CSV yang sudah kita buat tadi, kemudian kita akan load data, kemudian kita akan melakukan pengecekan data, lalu kita akan mengconvert atau mengkonversi data ke kolom date ke format datetime, karena di raw CSV itu dia masih menggunakan tipe data string seperti itu. Lalu kita akan melakukan show untuk memastikan datanya itu sudah betul atau belum. Kemudian di line 55 ke bawah ini, kita akan mengambil data 2015 ke atas. Seperti itu. Oke, di sini sudah terlihat bahwa data sudah berhasil terload dari raw CSV tadi. Kita close saja. Oke, kita akan melakukan pengambilan data di atas tahun 2015. Jadi dari tanggal 1 Januari 2015 sampai 2025. Kita next. Oke, lalu kita akan menyimpannya ke dalam start 2015 CSV. Kurang lebih seperti ini. Sudah terbentuk filenya, di mana dia mulai dari 2015. Oke. Kemudian lanjut ke data pre-processing. Langsung saja debug sambil kita jelaskan satu persatu. Di sini kita akan meload data start 2015 ke atas. Kemudian masih sama, hal pertama itu adalah mohon izin untuk saya minimize dulu. Mengubah tipe data string menjadi tipe data datetime.
Kemudian kita bagi dataset, yaitu ada train, validate, dan juga test. Dan itu sesuai di skripsi itu adalah eh, sampai tahun 2023. Kemudian dataset validate itu dimulai dari Januari sampai Desember 2024. Kemudian dataset test itu dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Oke, kemudian di sini kita akan menampilkan apakah dataset yang kita buat tadi sudah terbentuk atau belum dengan eh, dibedakan berdasarkan warna. Kurang lebih seperti ini. Jadi dari tahun 2015 sampai 2023 itu kita menggunakan train dataset. Kemudian yang warna kuning ini adalah validate dataset dan juga yang hijau ini adalah eh, test dataset seperti itu. Lanjut, di sini kita akan menginisiasi scalar atau kita akan membuat file scalar yang dimana itu nanti kita simpan. Transform validating and testing dataset. Di sini kita akan menyimpannya menjadi untr scalar.gz seperti itu. Oke, jadi ini nanti ada 3 dataset, yang validate dan test, di mana itu nanti akan disimpan di file CSV untuk keperluan analisa. Kemudian store dataset. Oke, jadi nanti di sini ada file terbentuk baru, yaitu untr-scalar.gz, test, train, dan validate yang sudah dibagi. Kemudian kita lanjut ke model training. Langsung saja kita debug. Jadi kita jelaskan. Di sini saya menggunakan function construct STM data. Kemudian di line 51 ini saya akan load data dari 3 tadi, yaitu train, validate, dan juga test yang sudah dibagi. Kemudian sebelumnya kita akan melakukan checking apakah train data, validate dataset, dan juga testing dataset itu sudah terload dengan baik. Oke, di sini sudah kelihatan kalau jumlahnya itu sudah sesuai seperti itu. Kemudian masih sama, kita akan melakukan konversi data string menjadi format datetime. Oke, sequence size kita isi dengan 60. Training data. Ini kita akan melakukan pengecekan data original dan juga data split sheet. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah sesuai, di sini kita akan memulai inisiasi model LSTM. Oke, di sini kita menggunakan 4 layer. Layer pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah inisiasi dari regresornya. Kemudian
model itu nanti kita akan menyimpannya dalam keras supaya training data itu nanti tidak dilakukan berkali-kali. Oke, langsung lanjut saja. Kita langsung ke training model. Setelah modelnya itu kita buat, kita akan training model di bagian ini. Oke, di training model ini kita menggunakan ePOS 200 dan batch size 64. Oke, di training model ini kurang lebih dia akan menjalankan dari 1 sampai 200, di mana itu kurang lebih 10 sampai 20 menit. Mohon izin untuk mungkin nanti video video yang dibuat itu nanti bisa dipercepat maupun nanti saya edit terlebih dahulu seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk sementara ini nanti saya biarkan dulu dari. Izin baik. Training model sudah selesai dari episode 1 sampai episode 12. Cek cek, tes tes suaranya. Cek 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 cek. Oke, masuk, sorry. Sudah, kemudian kita akan memvisualisasikan performance dari training model. Ya. Jadi ini adalah training model atau performance dari LSTM yang kita bangun. Warna biru menunjukkan training loss dan warna kuning menunjukkan validation loss. Seperti itu. Jadi bisa dilihat dari episode 1 sampai episode 200 itu semakin lama nilainya itu training loss dan juga validasinya itu makin mengecil gitu. Kemudian kita akan menyimpan model dan training yang sudah kita buat ke dalam file keras supaya nanti jika kita membutuhkan untuk training mode, maksudnya untuk analisis lagi nanti bisa digunakan. Oke, di sini kita akan melakukan uh, prediksi harga saham untuk data yang sudah di-split. Lalu kita akan melakukan inverse scaling atau mengembalikan data yang sebelumnya itu di scaling untuk keperluan olah data, itu kita kembalikan kembali seperti itu. Kemudian kita restart actual distribution dan harga yang sudah diprediksi seperti itu. Kemudian kita akan melihat chart dari hasil analisa itu nanti menggunakan beberapa warna dan kita akan plot aktual ataupun harga yang sudah diprediksi.
Oke, kedua, sorry. Nah, ini kita bisa melihat dari training data dan juga training prediction itu adalah warna yang biru tebal dan juga warna biru agak muda. Ini chart atau stock price prediction dengan LSTM yang sudah di-inverse scaling ke harga aslinya. Kemudian yang warna kuning itu adalah validation data dan juga validation prediction itu kurang lebih mendekati sama. Kemudian untuk testing itu agak sedikit melenceng, tetapi masih secara garis besar masih sesuai dengan testing data dan prediksinya. Kemudian eh, untuk mengujinya kita menggunakan RMSE dan juga MAPE. RMSE itu adalah rata-rata kesalahan berdasarkan harga aslinya. Di sini kita menggunakan untuk case-nya itu menggunakan saham UNTR atau United Tractor. Kita akan menghitung RMSE dan juga MAPE. Kemudian MAPE itu adalah persentase kesalahan rata-rata seperti itu. Oke, kita hitung. Nah, di sini kita akan menghitung dari train, validasi, dan juga tes. Kemudian kita akan mencipta hasilnya. Itu untuk training, itu RMSE atau rata-rata kesalahannya itu adalah sekitar 200 rupiah. Atau jika dalam bentuk persen itu 1,4%. Kemudian validasinya itu masih di bawah 1%, dan testingnya itu mendapatkan hasil di bawah 2%. Seperti itu. Uh, jadi berikut uh, implementasi implementasi LSTM untuk saham-saham di sektor emas dari skripsi yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.